A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang hadir dalam channel TN Naqsyabandi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatwa yang mulia Buya Sayyidi Syekh Ahmad Farqi. Pada saat seseorang berbeat kepadaku untuk menjadi murid, saat itu juga dia langsung kuserah terimakan ke atas dan dia bukan milikku lagi. Sebagai guru, tugasku wajib selalu mendoakan murid-muridku. Aku tidak pernah bersedih hati dan merasa kehilangan seorang murid. Seorang guru tidak pernah melupakan muridnya dan akan selalu mendoakan muridnya, tapi muridlah yang melupakan gurunya. Guru bagaikan sebuah pintu gerbang dan muridlah yang kadangkala menutup pintu itu. Sesungguhnya aulia-aulia Allah itu tidak ada ketakutan dan duka cita bagi mereka. Mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah dan beroleh rezeki. Guru kita tidak pernah lupa kepada kita, tetapi kita yang sering lupa pada guru kita. Inilah yang mengingatkan saya tentang sebuah ayat Al-Quran dalam surah Yasin yang artinya, dan ikutilah kamu kepada orang yang tidak meminta upah darimu. Dilakukan beliau, begitu jugalah yang diperbuat ahli silsilah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari yang kita lalui adalah guru yang mengajarkan kepada kita tentang hidup. Seiring bergulirnya waktu, proses kehidupan terus berjalan sesuai yang Allah takdirkan. Kehidupan di dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat ujian agar kita memilih salah satu dari dua jalan yang Allah bentangkan, yaitu jalan keselamatan dan kesesatan. Sebagai seorang beriman, tentu kita memilih jalan keselamatan, mengikuti panduan yang Allah tetapkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan. Di dalam Al-Quran, Allah banyak memberikan pelajaran tentang kehidupan, baik melalui kisah para nabi dan orang-orang saleh pilihan. Banyak pula perumpamaan dan hikmah dari kehidupan makhluknya yang bernama hewan. Rasulullah mengibaratkan kehidupan seorang mukmin laksana lebah, makan dari yang baik-baik, sari dari berbagai bunga, dan mengeluarkan pula yang baik, yaitu madu sebagai obat. Alangkah indahnya jika kita mampu menirukan lebah. Andai pun belum bisa menjadi lebah, memadailah jika dapat menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang berawal dari ulat yang menjijikkan, yang rakus memakan semua dedaunan, yang kehadirannya sangat tidak diharapkan. Namun setelah proses kehidupan berjalan,
akhirnya ulat harus melewati satu fase untuk menjadi kepompong. Ia menepi sejenak dari inggar-bigar kehidupan. Ia berpuasa dari makan dan minum, dan bersunyi diri untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang tak terpuji, hingga pada akhirnya ia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Dunia ulat yang menjijikkan mampu ia tinggalkan, dan kini menjadi hewan yang didambakan para pemilik taman. Perilakunya menawan, menyenangkan para pengunjung taman. Hidupnya penuh kebahagiaan, menebarkan pesona, keindahan, dan dipenuhi keberkahan. Ia makan dari sari-sari bunga yang bersih dan indah tanpa ada dahan yang patah. Bahkan tanpa disadari ia telah membawa serbuk dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya, sehingga terjadilah penyerbukan dan pembuahan. Betapa indahnya perilaku kupu-kupu di setiap langkah kehidupannya, menjadi berkah, menebarkan kebaikan yang diridhoi Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Al-Imran 191. Sungguh betapa indah Allah memberikan tarbiyah bagi hamba-hambanya yang mau berhijrah. Bagaikan ulat yang dihirukan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, tentu ulat tidak tiba-tiba begitu saja berubah, namun harus melalui fase kepompong yang tak mudah. Hendaknya begitu pula lah jalan yang kita tempuh dalam mengarungi kehidupan. Ketika kita menghadapi ujian, menepilah sejenak dari igar-bigar kehidupan, tafakur dan menyungkurlah, sujud memperbanyak taubat, sembari memohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Tinggalkanlah maksiat, bergegaslah menjemput rahmat agar hidup kita selamat. Dengan berharap rahmat dan ridho Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.